Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan PT for Logistik. Perkenalkan, nama saya Nur Humaida, NIM 12 18 11 1009. Nama saya Muhammad Rifki Maulana, NIM 12 19 11 032. Saya Stefani Aulian Putra, NIM 12 18 11 016. Nama saya Muhammad Syafil Hadin, NIM 12 18 11 043. Tentang perusahaan, PT for Logistik adalah perusahaan yang bergerak di bidang freight forwarder. PT for Logistik membantu menangani kebutuhan logistik, yaitu pelayanan ekspor, impor, transportasi, domestik, dan pergudangan. PT for Logistik terus memastikan dalam pengiriman tepat waktu, kargo pelanggan, dengan pengoperasian kapal, truk, gudang, kontainer, depot, terminal barang, dan pelabuhan yang terintegrasi dan lengkap dalam rantai logistik. Untuk bisnis model kanvas perusahaan, key partnerships bekerjasama dengan PT Rokok, PT Mie. Untuk key aktivitasnya untuk penerimaan paket, pengiriman paket, dan pemasaran. Untuk value proposition, untuk membentuk kemitraan yang kuat dan siap bersaing di era global. Customer relationship, untuk pengiriman tepat waktu, tingkat keamanannya 90%. Untuk customer segmennya yaitu perusahaan komoditi. Dan untuk key resources atau kendaraan, pengoperasiannya menggunakan kapal, trailer, kereta, dan pesawat. Untuk channelnya sendiri menggunakan email, website, dan nomor telepon dalam pemantauan barang tersebut. Untuk cost struktur, biaya tetap, sewa tanah, gaji karyawan, sewa gudang atau kantor, dan sebagainya. Dan terakhir, revenue streams, itu logistik untuk pengiriman dan penerimaan. Untuk selanjutnya yaitu layer fashion perusahaan. Untuk CEO sebagai owner dan untuk direktur utama yaitu pengelola perusahaan mengenai pengendalian pusat dan merencanakan suatu kegiatan secara keseluruhan. Untuk kepala cabang Bali, monitoring kantor cabang Bali, bertanggung jawab atas perencanaan pimpinan. Untuk kepala cabang Semarang, monitoring kantor cabang Semarang, bertanggung jawab atas perencanaan pimpinan. Untuk bagian direktur utama dibagi menjadi 4, yaitu bagian marketing untuk menginformasikan bisnis perusahaan, bagian finance mengelola dan mendokumentasi keluar masuk keuangan perusahaan. Untuk bagian import dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama bagian operasional dokumen untuk mengelola keseluruhan proses penerimaan paket yang akan masuk ke dalam perusahaan. Yang kedua, bagian dokumen import mengelola keseluruhan dokumen paket. Untuk yang bagian ekspor, yang pertama bagian operasional ekspor untuk monitoring transportasi pengiriman paket. Yang kedua, bagian dokumen ekspor untuk mengurus dokumen pengiriman paket perusahaan.
Ya, jadi di sini ada layar bisnis perusahaan, yaitu pelayanan dari perusahaan. Di sini permintaan. Permintaan ini melayani customer yang dibutuhkan sesuai yang ada pada perusahaan. Kemudian untuk komunikasi logistik, semua proses yang dilakukan harus berkomunikasi dengan baik agar pada bagian komunikasi mengetahui semua informasi yang ada pada proses lain yang dijalankan. Selanjutnya yaitu seleksi lokasi pabrik dan tempat penyimpanan. Menyeleksi tempat untuk barang yang akan diekspor, jalan pengiriman serta jangkauan tempat yang dilakukan pengiriman. Kemudian proses pemesanan. Proses pemesanan ini membuat semua dokumen sesuai permintaan customer serta pembiayaan pengiriman dan lain-lain. Kemudian pergudangan dan penanganan material. Mengontrol barang yang ada pada pergudangan dan penanganan barang yang ada pada gudang. Selanjutnya pengemasan. Pada proses pengemasan ini, pengemasan barang menggunakan kontainer dilakukan secara SOP, standar operasional, untuk menjaga barang tetap aman dan keadaan baik. Kemudian transportasi. Nah, jadi di sini kebutuhan yang ada pada jadi transportasi ini tergantung barang yang akan dikirim, seberapa banyak barang. Semisal barang itu berpuluh ton, akan menggunakan truk atau transportasi yang lebih besar. Kemudian komponen dan layanan pendukung. Kebutuhan pada proses ini untuk membantu suatu pekerjaan meliputi hardware dan software yang digunakan oleh proses perusahaan yang lain. Yang terakhir yaitu manajemen persediaan. Nah, jadi di sini mengatur semua proses jalan pelayanan yang ada pada perusahaan logistik. Kemudian dilanjut. Di sini saya akan menjelaskan layar aplikasi perusahaan. Layar aplikasi perusahaan terdapat dalam komponen dana yang mendukung. Dalam komponen dana yang mendukung terdapat dua aktor, customer dan permintaan. Customer di sini akan mengunjungi dan menginputkan data yang diperlukan perusahaan untuk memesan. Di dalam perusahaan terdapat website jasa, kemudian fakta permintaan memproses data yang diinputkan oleh customer ke dalam DB pemesanan dan manajemen data logistik. Setelah proses selesai, customer akan menerima sistem manajemen atau SMS gateway dari perusahaan. Kemudian terdapat layar teknologi perusahaan. Di sini layar teknologi perusahaan terdapat dalam manajemen data logistik. Dalam manajemen data logistik terdapat aplikasi server sebagai
aplikasi yang akan menerima atau mengirimkan data dalam laptop atau PC. Dan untuk printer di sini terhubung kepada laptop atau PC hanya untuk membuat laporan atau dokumen yang diperlukan. Untuk mobile device di sini mungkin untuk mempermudah customer dan beberapa stakeholder untuk berkomunikasi. Dan internet sendiri semua stakeholder yang terhubung akan memerlukan internet supaya saling terhubung jarak jauh. Untuk kesimpulannya, yaitu perusahaan PT Core Logistik melayani di bidang ekspor, impor, pemasaran, dan pergudangan. Yang kedua, menjelaskan konsep dan struktur perusahaan dengan model kanvas. Yang ketiga, perusahaan melakukan transaksi dengan customer melalui media website. Untuk yang terakhir, bekerja sama dengan perusahaan di bidang produksi barang. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.